Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirza Abdillah dari kelas 6F NPM 2335 3. Di sini saya akan melanjutkan membaca di bab 11 yaitu Device Hardware Unlocking Superpowers. Capaian pembelajarannya lain not Mas. Eh, Terlebih dulu di sini kita membaca slide ini dulu. Kalau dari Sangkar, browser, keterbatasan web biasa, aplikasi web tradisional umumnya tergabung dalam browser sandbox. Mempunyai kesulitan atau bahkan dilarang menyentuh perangkat keras fisik hardware di dalam ponsel. Kekuatan mobile native, React Native menggunakan kode JavaScript kita keluar dari Sangkar dan berinteraksi langsung dengan mata, kamera, telinga, mikrofon, dan indera penentu arah GPS pada ponsel. Expo SDK sangat jembatan jahit dengan pustaka siap pakai seperti Expo Kamera atau Expo Location. Selanjutnya kita nih permission model sopan santun privasi di sini itu US protection, iOS dan Android model memiliki lapisan keamanan yang sangat ketat. Terus X for permission, pengumuman wajib pemicu pop-up dialog bawaan OS untuk meminta izin kepada pengguna sebelum fitur keras tersebut aktif. Terus selanjutnya best practice UX, ini tadi minta semua izin sekaligus saat aplikasi baru pertama kali diinstal. Note-nya di sini mintalah izin hanya ketika fitur tersebut benar akan digunakan. Oke. Selanjutnya di sini menguasai indera arah, location atau GPS, Expo Location, modul tangguh untuk menarik data koordinat geografis, on time versus tracking, ambil satu kali cocok untuk fitur check-in absen kantor. Terus reverse geocoding, fitur canggih untuk mengubah sekumpulan angka kerja menjadi teks alamat fisik yang bisa dibaca manusia. Terus sensor dan haptics. Expose sensor membaca data fisika perangkat seperti accelerometer. Expose haptics kunci untuk user experience modern, memberikan umpan balik berupa getaran sangat halus. Pusat notification ini bukan sekedar tampilan layar, perangkat keras HP memiliki sistem pusat notifikasi bawaan iOS. Expo Notification, modul tangguh untuk menjadwalkan notifikasi lokal, terus aturan iOS modern mulai dari iOS dan Android 13 ke atas. Mengirim notifikasi wajib melewati sistem permission model. Terus file system, kamera menghasilkan foto lalu disimpan di mana saat Anda mengatur dengan Expo kamera hasilnya berupa file sementara di memory cache. Terus export file system, modul membaca menulis, memindahkan file ke direktori permanen di dalam sistem operasi HP. Terus fitur lanjutan, sangat vital digunakan untuk fitur pengunduh, dokumen PDF atau menyimpan firmware bisa diakses menggunakan saat mereka sedang offline. Oke, skenario ini terburuk, error handling, dan fallbacks. Bagaimana jika pengguna menolak izin? Pengguna memiliki hak menekan Deny and Don't Ask Again. Terus solusi fallback buat UI khusus yang ramah. Beri penjelasan mengapa fitur ini penting. Lalu sediakan tombol yang ini oke. Terus cek kompatibilitas hardware. Tidak semua HP memiliki spesifikasi yang sama, yang tidak punya motor getar haptik atau murah tanpa giroskop. Oke, keamanan tingkat tinggi, biometrik sama tinggal password biasa, masukkan password berulang kali sangat merepotkan user. Terus Expo Local Authentication, modul ajaib memungkinkan aplikasi kita meminjam sistem keamanan biometrik bawaan. Terus kasus pengguna sangat wajib digunakan untuk aplikasi vintage. Terus akan fallback otomatis jika user sedang memakai masker atau tangan basah, sistem akan otomatis memasukkan PIN. Selanjutnya ekosistem US, aplikasi tidak hidup sendirian. Pengguna sering ingin membagikan konten dari aplikasi Anda. Terus Expo Sharing alternatif share set. Terus Expo Clipboard, fitur sederhana tapi berdampak besar untuk UX. Selanjutnya multimedia, membangun Spotify atau YouTube Mini. Perangkat tidak hanya soal kamera dan GPS. Kita juga sering butuh memutar media. iXPOY AV, modul tangguh penguasa audio dan video, memungkinkan validasi dan merekam suara. Terus manajemen fokus audio, mengatur apa yang terjadi jika ada panggilan telepon masuk saat pengguna sedang mendengarkan musik di aplikasi Anda. Sensor kehidupan, network and battery, Expo Network, info mendeteksi apakah HP pengguna sedang berhubung ke Wi-Fi, pakai data 4G atau 5G. Expo Battery dan Expo Brightness. Terus IoT dan background task.
Bluetooth Low Energy berangkat HP itu hanya mengkonsumsi data. Terus NVC fitur untuk membaca dan menulis data ke kartu pintar. Terus background fetch dan task manager. Aplikasi Strava atau Gojek tidak bisa melacak GPS Anda meskipun HP yang dimasukkan ke saku dan dimatikan. Waspada App Store rejection atau main app dan Google menggunakan fitur aware berarti Anda diwasi oleh review App Store dan Play Store. Wajib ada posting. Di iOS, Anda tidak bisa sekedar minta izin kamera, Anda mewajibkan menuliskan alasan eksplisit di file konfigurasi. Fitur harus berfungsi tanpa izin. Pengguna memberikan izin lokasi, aplikasi tidak boleh keras atau tidak bisa digunakan sama sekali. Jangan jadi malware, dilarang keras merekam suara. Terus ini tentang penguji emulator untuk Office Basic. Realita emulator laptop, emulator Android atau simulator iOS di laptop sangat payah dalam meniru network. Wajib uji jebak asli untuk fitur seperti sensor, haptik, metrik, dan kamera yang akan akurat. Terus teknik making and bypass. Tim sedang mengembangkan aplikasi tanpa HP asli. Buatlah tombol rahasia-rahasia atau kode cadangan. Terus integrasi keislaman, permission sistem Anda bertamu. Minta izin alasan sebelum menyalakan kamera terlibat. Ada bertamu, terus aman-aman data saat penggunaan menekan allow, ada akses galeri atau lokasi. Superpower untuk kebaikan, perangkat ke sini adalah nikmat dari akal dari Allah. Apa selanjutnya menuju bab 12, superpower terbuka, yang sudah memiliki mata telinga dan indera apa yang canggih. Tapi ada penyakit kronis sayangnya saat ini aplikasi itu menderita amnesia. Bocoran bab berikutnya, oke. Kita lanjut untuk membaca bab 11 di sini. Yang pertama ada Expo SDK Filosofi The Swiss Army Knife. Jika alternatif adalah perangkat tubuh aplikasi, maka Expo SDK adalah sabuk peralatan canggih. Alabatnya memberikan aplikasi tersebut kemampuan super. Tanpa SDK ini, aplikasi React Native hanyalah sebuah tampilan web yang terjebak di dalam ponsel. Ia bisa menampilkan teks dan gambar, tetapi buta terhadap dunia dan sekitarnya. XPSDK untuk membuka indera ponsel tersebut menggunakan kode JavaScript tidak kita memberi bicara dengan kamera, giroskop, GPS hingga sistem biometrik di sidik jari. Filosofi utamanya adalah unimodules, yaitu pendekatan modular di mana setiap perangkat keras dibungkus menjadi paket terpisah independen. Sebagai penutup bagian ini, anggaplah XPSDK sebagai chat kode legal dalam pengembangan aplikasi. Ia memberimu jalan pintas untuk mengakses fitur-fitur canggih yang biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk diimplementasikan secara manual. Namun, kekuatan besar ini harus digunakan dengan bijak hanya karena kamu bisa mengakses semua sensor di HP pengguna. Bukan berarti kamu harus menggunakannya semua. Oke, lanjut ke bab 2, Permission Flow. Polite Bouncer. Mengakses perangkat keras pengguna, terutama yang bersifat pribadi seperti kamera, mikrofon, dan lokasi bukanlah hak, melainkan privasi yang dilindungi undang-undang. Sistem operasi modern seperti iOS dan Android bertindak sebagai penjaga gelap malam yang sangat ketat. Mereka tidak akan memberikan aplikasimu menyentuh sensor apapun tanpa izin eksplisit dari pemilik HP. Oleh karena itu, sebelum kita bisa mengambil foto, kita harus melewati ritual permission flow atau alur permintaan izin. Jika kita mencoba mengakses kamera tanpa izin, aplikasi tidak hanya akan gagal, tapi bisa langsung crash atau ditutup paksa oleh sistem operasi sebagai tindakan pengaman. Alur permintaan izin di Expo selalu mengikuti pola 3 langkah, check request, and handle. Pertama, kita menggunakan metode get permissions untuk memeriksa apakah pengguna sudah memberikan izin sebelumnya. Jika statusnya sudah granted, kita bisa langsung lanjut. Jika statusnya under terminate, kita masuk ke langkah kedua, memanggil request permission agent. Fungsi ini akan munculkan dialog pop-up sistem bawaan yang bertanya, izinkan aplikasi X mengakses kamera. Oke, langkah ketiga adalah mengambil jawaban pengguna. Jika mereka menekan tolak, Denny, kita harus siap dengan rencana cadangan dan tidak boleh memaksa lagi secara agresif. Terkadang pengguna menolak izin secara permanen
yang membuat fungsi request permission machine tidak akan memunculkan dialog lagi di masa depan. Dalam situasi jalan buntu ini, aplikasi tidak boleh menyerah begitu saja dan menampilkan layar kosong. Kita harus mendeteksi status denial ini dan menampilkan pesan yang negatif di UI kita. Misalnya, fitur ini butuh kamera. Bos, tolong aktifkan manual eh menentukan pesan negatif di UI kita. Misalnya, kamera bos, langsung di pengaturan ya. Expo menyediakan fungsi linking open settings yang bisa membawa pengguna langsung ini ya. Yang ketiga, kamera media library Visual Cortex. Salah satu fitur paling dominan dalam aplikasi mobile modern adalah kemampuan visual, baik itu mengambil foto baru atau memilih foto dari galeri. Expo menyediakan dua pustaka utama untuk tugas ini, Expo Kamera untuk kontrol kamera aktif, dan Expo Image Speaker untuk mengambil media yang sudah ada. Expo Image Speaker adalah solusi yang paling sering digunakan karena implementasinya sederhana dan mencakup 80% kasus penggunaan. Saat dipanggil, modul ini muka galeri bawaan sistem operasi yang familiar bagi pengguna, sehingga kita tidak perlu repot membuat UI galeri sendiri yang rumit. Saat pengguna memilih sebuah foto Expo Image Picker, tidak memberikan file gambar fix langsung ke variabel JavaScript, sebaliknya yang memberikan sebuah objek versi URI, Uniform Resource Identifier, yang pada dasarnya adalah alamat patch lokal tempat foto itu disimpan sementara di cache HP. Kita kemudian menggunakan URI ini sebagai sumber source untuk command image agar foto tersebut tampil di layar, memahami bahwa kita bekerja dengan referensi file, bukan file itu sendiri. Adalah kunci manajemen memori yang efisien dalam menangani media. Jika aplikasi membutuhkan fitur yang lebih canggih, seperti memindai QR code atau mengambil foto dengan filter real time, maka Expo Kamera adalah senjatanya. Pustaka ini menampilkan tampilan kamera langsung live preview di dalam komponen rek. Ya berarti kamu bisa menumpuk tombol teks atau stiker di atas tampilan kamera tersebut. Fitur lain yang sering digunakan adalah kemampuan menyimpan foto ke galeri menggunakan Expo Media Library. Secara default, foto yang diambil di aplikasi tidak tersimpan di folder private aplikasi yang akan hilang jika aplikasi dihapus. Jika pengguna ingin menyimpan hasil editan foto, mereka muncul di aplikasi Fotos galeri bawaan. Kita perlu minta izin tambahan dan mintakan foto tersebut secara eksplisit. Ini adalah fitur penting untuk aplikasi jenis editor foto atau kamera sosial agar karya pengguna tidak terkurung dalam aplikasi kita saja. Empat, location service. The Global Positioning System. Mengetahui di mana pengguna berada seringkali sama pentingnya dengan mengetahui siapa mereka. Terutama untuk aplikasi layanan pesan antar, peta, atau pencarian jodoh. Location adalah gerbang utama dari sensor GPS di perangkat. Modul ini sangat powerful karena bisa menentukan lokasi pengguna dengan akurasi hingga beberapa meter menggunakan kombinasi sinyal satelit, WiFi, dan menara seluler. Ada dua mode utama, foreground location dan background location. Untuk pemula dan 99% kasus kuliah, foreground location sudah cukup dan jauh lebih mudah izinnya. Salah satu fitur paling ajaib dari modul ini adalah geocoding dan reverse encoding. Geocoding. Sensor GPS-nya berikan kita angka mental, latitude, dan longitude. Misalnya -6.917 terus 107.619. Bagi manusia, angka ini tidak berarti apa-apa. Reverse coding mengubah angka tersebut menjadi alamat yang mudah dibaca. Dan Asia, Afrika, dan Indonesia. Sebaliknya, coding mengubah alamat teks menjadi koordinat. Expo menyediakan API sederhana untuk melakukan konversi balik ini yang sangat berguna untuk fitur tersebut.
Privasi lokal adalah topik panas di dunia teknologi. Sistem operasi modern memberikan penuh opsi, izinkan sekali saja, atau hanya saat di aplikasi digunakan. Aplikasi mau harus nah ini skenario di mana sih tiba-tiba cabut saat aplikasi berjalan di terbelakang. Selain itu jika membuat aplikasi yang memantau pergerakan guna secara menerus, seperti aplikasi lari jogging, kamu harus menggunakan location. Yang kelima, sensor anaptik, six sense. Sebuah ponsel pintar bukan sekadar layar lingkungan fisik, exposing ke akses ke indera keenam melalui ekspos sensor dan ekspos haptics. Hmm,
Ketiga, soal kreasi fitur kamera cerdas dan prinsip tabayun. Sebenarnya banyak berita bohong, hoax, berupa foto kejadian lama yang diklaim sebagai kejadian baru. Anda ingin membuat aplikasi terkhusus sehingga warga yang percaya bahwa sini harus menggunakan kamera untuk memverifikasi keaslian berita. Pertanyaannya, rancanglah mekanisme pengambilan gambar yang menjamin validitas data. Fitur ini harus menyamakan metadata yang tidak bisa dimanipulasi oleh pengguna. Terus bagaimana fitur teknis ini menjadi sarana tabayun di era digital. Bagaimana teknologi bisa membantu mengurangi fitnah visual, mengukur kemampuan merancang solusi teknis menggunakan IP, kamera, dan manipulasi data gampang untuk dan sosial. Kata kunci jawabannya live capture online atau access launch image library hanya diizinkan launch kamera. Rata-rata embedding menyimpan koordinat GPS dan waktu server foto diambil ke dalam EXIF atau data database. Jika teknologi memastikan foto diambil di lokasi dan waktu yang diklaim. Terus soal 4, analisis sensor akselerometer dan nilai birul walidain. Sensor akselerometer dan giroskop dapat mendeteksi perubahan kecepatan dan orientasi perangkat. Anda ingin memanfaatkan fitur superpower ini untuk membantu lansia tinggal di sendirian. Jika lansia tersebut terjatuh tiba-tiba, HP harus otomatis mengirim sinyal darurat. Pada sensor mengidentifikasikan seseorang terjatuh. Bagaimana logika kode untuk membedakan antara HP jatuh ke kasur dengan orang jatuh ke keras. Kalian invasi dengan nilai baru Waledin. Bagaimana sih menjadi bukti orang tua. Kunci jawabannya spek detection deteksi lonjakan invasi tiba-tiba diikuti nilai 0 atau diam. False positif perlu threshold apa artinya terlalu sensitif. Bakti merupakan teknologi untuk menjaga keselamatan orang tua agar kami sangat meriah. Oke, soal kelima, fungsi penyimpanan foto lokal versus cloud dan sifat setel. Aplikasi Jurnal dan Hanya Muslimah menggunakan penggunaan motor pribadi untuk cetak mama lo aja. Platformnya nanti mengunggah semua foto ini ke cloud supaya bisa tanpa enkripsi agar mudah diakses. Pertanyaannya, jika privasi dari sektor penyimpanan tersebut, apakah aman menyimpan tahu berat bisa dicoba lewat database, misalkan soal penyimpanan. Bukan memang database ini sangat sifat aset ya. Mungkin kesadaran keamanan data sensitif terganggu menganggap orang privasi. Kita kunci jawaban database tentang penggunaan pengawal simpan deskripsi sebelum upload. Terus menjaga kehormatan pasti boleh menjadi salah satu. Aplikasi seperti itu saja dari baca dari bab 11 apabila salah kata aman dimaafkan. Saya tadi bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.